Halo, balik lagi di Indo Storyline. Kali ini kita mau ngebahas film horor pengusiran setan yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Gimana kesereman film ini? Yuk langsung aja. Larut malam, Pastor Gabriel Amort memasuki sebuah rumah dengan sebuah kotak. Wajahnya serius, tetapi ketika dia melihat Rosalia kecil masih mengerjakan pekerjaan rumahnya, Pastor Gabriel Amort menghampiri dan menghiburnya. Setelah beberapa saat menghibur, Ibu Rosalia membawanya pergi. Ternyata, pemilik rumah laki-laki itu dirasuki oleh setan. Misi Pastor Gabriel Amort kali ini adalah untuk mengusir setan dari pria itu. Ketika sampai di tempat tidur, anggota tubuh pria itu terikat dan wajahnya terlihat menyeramkan. Setan mengabaikan pertanyaan Pastor Gabriel Amort, tetapi Pastor Gabriel Amort langsung mengeluarkan lambangnya. Di bawah pengaruh cahaya suci, setan itu tampak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Melalui pemancingan verbal, Pastor Gabriel Amort memperbesar kelemahan setan tersebut tanpa batas. Setan itu mulai bergumul dengan ketakutan, dan Pastor Gabriel Amort memanfaatkan titik terlemah setan itu dan mengusirnya ke dalam kotak. Momen berikutnya, pria itu sadar kembali, menandakan bahwa pengusiran setan oleh Pastor Gabriel Amort berhasil. Namun, tidak semua kasus berhubungan dengan setan, karena 98% orang tidak memerlukan pengusiran setan. Kebanyakan dari mereka memiliki masalah mental dan beberapa bahkan terganggu secara psikologis. Hanya 2% yang tidak pasti karena Pastor Gabriel Amort, yang melakukan pengusiran setan tanpa izin Vatikan, dipertanyakan oleh gereja. Pastor Gabriel Amort mencoba berkomunikasi dengan data. Namun, beberapa orang merasa secara pribadi, berpendapat bahwa pengusiran setan tidak diperlukan. Pastor Gabriel Amort dengan cepat menjawab bahwa jika tidak ada setan, apa tujuan dari keberadaan mereka? Singkatnya, keterampilan pengusiran setan Pastor Gabriel Amort sangat baik, tetapi beberapa orang ingin mendiskualifikasi dia dari menjadi pengusir setan utama. Alasan ini, mereka bahkan mengkritik bunuh diri Rosalia. Pastor Gabriel Amort menjawab bahwa posisinya ditunjuk oleh Paus dan jika ada keluhan terhadapnya, mereka bisa berbicara langsung kepada Paus. Kini datanglah Julia dan anak-anaknya. Julia membawa kedua anaknya ke Spanyol karena dia dalam kesulitan keuangan yang parah. Suaminya yang telah meninggal meninggalkan sebuah gereja di sini, dan dengan beberapa perbaikan dan penjualan, Julia bisa mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar. Namun, lebih dari setahun kemudian, gereja tersebut dalam keadaan rusak. Pastor Esquivel secara singkat menggambarkan keadaan gereja. Tidak disangka bahwa putri tertuanya, Ami, akan menjadi masalah besar. Yang lebih tua tidak bisa dikendalikan, tetapi yang lebih muda juga nakal, dan bahkan mengenakan topeng untuk menakuti saudarinya. Tanpa ada hal lain yang bisa dilakukan, Henry berkeliaran di rumah barunya. Ketika dia sampai di sebuah koridor, dia mendengar bisikan aneh dan mencari sumbernya, tetapi retakan dinding tidak menunjukkan setengah orang. Kemudian, hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Pada malam pertama pindah, Julia mendengar suara ketukan aneh dan pergi ke tangga untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saat itu, ada gerakan dari kamar Henry. Julia tidak mengganggu putranya karena dia sedang tidur, tetapi setelah Julia pergi, Henry tiba-tiba membuka matanya. Keesokan harinya, para pekerja pemeliharaan menemukan lubang di dinding dan apa yang ada di dalamnya membuat mereka penasaran. Tanpa sepengetahuan mereka, terjadi kebakaran tak terduga dan mereka bergegas untuk menyelamatkan para pekerja yang terluka. Saat itu, suara alarm Ami bergema dari rumah. Julia bergegas kembali ke rumah untuk menyelidiki. Tidak disangka, putranya mengatakan bahwa kalian semua akan mati. Henry belum berbicara selama setahun sejak kematian ayahnya. Setelah kejadian tersebut, Julia membawa anak itu ke rumah sakit terlebih dahulu, dan setelah serangkaian tes, tubuh anak itu normal. Dokter memberikan penjelasan yang masuk akal bahwa anak tersebut sakit mental dan meresepkan beberapa obat penenang, kemudian dengan cepat mengirim ibu dan anak itu pergi. Setelah putranya kembali ke rumah, kondisi Henry semakin memburuk. Ketika listrik padam, Julia khawatir putranya akan takut, jadi dia memeluk anak itu untuk menghiburnya. Setelah Ami menyalakan saklar listrik, Henry tiba-tiba mulai bermain-main. Ibu yang ketakutan cepat-cepat melarikan diri. Saat itu, anak tersebut mengangkat bajunya dan melihat kata, benci, terukir di perutnya, sehingga dia berteriak untuk memanggil pendeta. Kemudian, Pastor Esquivel tiba di lokasi, tidak menyangka akan terbang keluar beberapa detik kemudian. Segera, berita tentang kepemilikan setan pada anak laki-laki tersebut sampai ke gereja. Mengingat kemajuan cepat kepemilikan Henry, Paus sangat serius dan mengirim Pastor Gabriel Amort untuk menyelidiki. Kejahatan tersebut terjadi di Biara San Sebastian di Spanyol, sebuah tempat yang sebelumnya menimbulkan masalah bagi gereja.
Paus merasakan kejahatan besar datang dari sana dan ingin Pastor Gabriel Amort siap dengan baik. Tanpa menunda, Pastor Gabriel Amort menaiki skuter kesayangannya dan menuju ke Spanyol. Ketika tiba di pintu masuk gereja, Pastor Gabriel Amort merasakan aura penindasan dari dendam. Saat dia mengusap air suci untuk melindungi dirinya, Pastor Esquivel cepat-cepat datang untuk menemuinya. Sebagai pengusir setan utama Vatikan, Pastor Esquivel adalah pengagum lama, dan dia dengan antusias memperkenalkan Pastor Gabriel Amort kepada keluarga Julia. Julia terkejut dengan perhatian gereja dan keseriusan situasinya. Dengan izin keluarga, Pastor Gabriel Amort mengunjungi lantai atas. Setan mengabaikan kedatangan Pastor Gabriel Amort, dan saat dia duduk untuk membaca doa, setan itu terbangun dari tubuh anak laki-laki tersebut, dan Gabriel Amort segera mengeluarkan lambangnya. Di bawah tatapan dari sisi lain, pupil setan muncul. Pastor Gabriel Amort terkejut, jelas bahwa setan itu luar biasa, dan dia mempertanyakan alasan kepemilikan tersebut. Setan menyatakan bahwa ia menikmati menghancurkan tubuh yang tidak bersalah, tetapi lebih suka menantang jiwa pengusir setan. Tujuan sebenarnya dari setan tersebut bukanlah anak laki-laki itu, tetapi pendeta di depannya. Ketika berbicara tentang Tuhan, setan itu acuh tak acuh, namun Pastor Gabriel Amort tahu bahwa setan itu takut. Setan menjatuhkan salib dan mencoba menghancurkan iman di hati Pastor Gabriel Amort. Dia juga menyatakan bahwa dia adalah setan yang tidak bisa diatasi oleh Pastor Gabriel Amort. Pastor Gabriel Amort ingin tahu siapa setan tersebut, tetapi setan itu tidak bodoh dan tidak akan tertipu oleh Pastor Gabriel Amort. Namun, setan itu tahu nama Pastor Gabriel Amort dan mimpi untuk menghindari ditembak. Setan itu segera meludahkan seekor burung kecil, tetapi apa arti burung ini bagi Pastor Gabriel Amort? Pastor Gabriel Amort meninggalkan ruangan dengan ketakutan dan mencurigai bahwa Pastor Esquivel telah mengungkapkan namanya, membuatnya semakin sulit. Mengetahui bahwa semakin tinggi peringkat setan, semakin banyak pipa yang bisa ditembusnya. Hati Pastor Gabriel Amort gelisah, dan jika setan tersebut merasukinya, akibatnya akan lebih parah dari yang bisa dia bayangkan. Pastor Gabriel Amort menjelaskan kepada Julia bahwa untuk menyelamatkan anak dari setan, dia hanya bisa mengandalkan iman. Pada titik ini, Pastor Gabriel Amort kemudian bertanya tentang situasi Henry. Julia menyebutkan kecelakaan mobil suaminya dan Henry menjadi saksi pada saat itu. Jelas bahwa trauma ini menjadi jalan bagi kepemilikan setan. Pastor Gabriel Amort mendorong Julia untuk menjangkau anaknya melalui kasih ibu, yang akan sangat membantu dalam pengusiran setan. Saat itu, ada ketukan tiba-tiba di pintu kamar saudara perempuannya. Karena khawatir akan keselamatan saudaranya, dia masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa. Setan itu tiba-tiba membuka matanya yang merah amis dan memberitahu mereka bahwa mereka sekarang berada di neraka. Ami yang panik berlari kembali ke kamarnya dan, anehnya, menerima telepon dari almarhum ayahnya. Dia ketakutan dan memberitahu ibunya tentang hal itu. Julia meminta bantuan pendeta, tetapi Pastor Gabriel Amort mengatakan bahwa setan lebih kuat di malam hari dan bahwa ibu dan anak perempuan itu harus tidur nyenyak untuk menghindarinya. Menghadapi situasi ini, Pastor Esquivel dengan rendah hati meminta saran tentang cara menanganinya. Pastor Gabriel Amort menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengusir setan adalah mengetahui namanya. Satu-satunya pilihan yang mereka miliki sekarang adalah terus berdoa, karena itu akan membuat setan merasa kesakitan. Namun sebagai pendeta, mereka harus mengakui dosa-dosa mereka dan hanya dengan pengampunan Tuhan mereka tidak akan membiarkan setan mengambil keuntungan dari mereka. Setelah pelatihan bisnis singkat untuk Pastor Esquivel, Pastor Gabriel Amort kemudian membawanya ke medan pertempuran. Sementara setan terus mengejek Pastor Esquivel yang baru, Pastor Gabriel Amort meremehkannya karena memilih orang yang salah. Setelah mengeluarkan Alkitab, kedua pria itu mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, saat setan yang menyakitkan mulai mengaum mengerikan. Pastor Esquivel sempat teralihkan. Dan Pastor Gabriel Amort bergegas menariknya kembali, ruang itu tiba-tiba menjadi gelap, dan setan membawa Pastor Gabriel Amort ke dalam visi dan mengubahnya menjadi Rosaria yang sudah mati. Dia mencoba membuat Pastor Gabriel Amort merasa bersalah, tetapi Pastor Gabriel Amort tetap teguh dan tidak goyah. Namun, Pastor Esquivel tidak begitu kuat. Setan mengejek pacarnya secara verbal, yang membuat Pastor Esquivel marah. Tetapi ini juga merupakan larangan besar. Proses pengusiran setan tidak boleh melibatkan kontak dengan setan, jadi proses tersebut terpaksa dihentikan. Tetapi penyebutan Rosaria di mulut setan membangkitkan kenangan sedih bagi Pastor Gabriel Amort. Rosaria seharusnya menjadi orang yang membutuhkan bantuan. Tetapi Pastor Gabriel Amort menyerah pada pengusiran setan di bawah kendali setan.
Hal ini membuat Pastor Gabriel Amort merasa bersalah, dan setan menggunakan ini untuk mengalihkan perhatiannya. Sekarang mereka perlu mengetahui nama setan itu secepat mungkin agar Henry memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Saat mereka berbicara, Pastor Gabriel Amort mengingat apa yang dikatakan setan sepertinya Anda telah disesatkan, Pastor Gabriel Amort. Hal-hal tidak sesederhana yang Anda kira. Tampaknya ada sesuatu yang lain tentang gereja ini. Seperti yang diantisipasi, Pastor Gabriel Amort menemukan sebuah sumur kering di luar. Dengan segel Vatikan ditutupnya, Pastor Gabriel Amort merasa ada sesuatu yang salah dan menarik tutup sumur tersebut. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Ami gemetar di bawah selimut ketika tiba-tiba gelombang energi spiritual menariknya. Momen berikutnya, terdengar ketukan keras di pintu. Ami yang panik bersembunyi di lemari, tetapi ketukan terus datang dari sana. Pada saat yang sama, Julia yang sedang tidur ditarik oleh dua tangan. Terbangun, dia mencoba melawan, tetapi setan menutupi mulutnya dengan cengkeraman mematikan. Pastor Esquibel juga mengalami mimpi buruk. Tergoda oleh setan, dia merayap ke samping tempat tidur dan mencoba menenangkan anak tersebut. Tetapi tiba-tiba, setan menyerang dan Pastor Esquibel digigit. Pada saat itu, Pastor Gabriel Amort membuka sumur kering dan menyalakan kain untuk menerangi situasi di bawahnya. Tiba-tiba, sebuah ledakan menyalakan api. Di dalam, Pastor Gabriel Amort mendengar jeritan Julia. Tepat saat dia akan tenggelam ke tempat tidur, Pastor Gabriel Amort menariknya keluar tepat waktu. Pada saat yang sama, mereka mendengar teriakan Ami minta tolong dan pendeta tiba untuk mengusir setan, yang telah diusir oleh ayat-ayat kitab suci. Demi keselamatan ibu dan anak perempuan, Pastor Gabriel Amort membawa mereka ke gereja. Setelah semuanya beres, Pastor Gabriel Amort membawa Pastor Esquibel dalam tur apa yang dia temukan sebagai inkuisisi, di mana beberapa konversi yang tidak mau dipersekusi. Untuk mengetahui apa yang terjadi di sana, Pastor Gabriel Amort menemukan lorong-lorong rahasia di gereja untuk mencari tahu apa yang terjadi di bawah sana. Setelah menghancurkan dinding batu, kedua pria itu menemukan lubang sebelumnya di lubang tersebut dan menuju ke dasar sumur. Mereka tidak menyangka bahwa ini adalah gundukan pemakaman. Pria di tengah mengenakan cincin perlindungan uskup agung, jadi kandang tersebut tidak dimaksudkan untuk menahannya. Di sisi lain, itu untuk melindunginya. Tujuannya adalah untuk mencegah setan melarikan diri setelah pengusiran setan gagal. Tetapi apa yang menangkap mereka? Untuk mengungkap rahasia tempat ini, Pastor Gabriel Amort meminta Pastor Esquibel untuk membuka pintu besi. Namun, mereka tidak tahu bahwa pintu tersebut mengarah ke neraka, dan Pastor Gabriel Amort yang cerdik memikirkan kuncinya. Setelah mencari-cari di sekitar penjaga, Pastor Gabriel Amort menemukan kuncinya. Setelah membuka pintu besi, mereka mencari lebih dalam ke lorong rahasia. Di depan kerangka yang membusuk, Pastor Gabriel Amort mengenalinya sebagai Friar de Ojeda, salah satu pengusir setan terbesar sepanjang masa. Di tangannya terdapat buku hariannya, yang mendokumentasikan seorang biarawan yang kerasukan. Selama interogasi, setan menjawab dari mulut orang lain, terlihat sebagai setan kuat yang kerasukan. Sayangnya, pengusir setan malah kerasukan. Identitas pengusir setan tersebut menyebabkan setan mempromosikan penganiayaan inkuisisi. Gereja telah menyembunyikan kebenaran ini, membuat Vatikan tidak tahu apa-apa. Sekarang tampaknya proyek restorasi telah melepaskan setan di sini. Menakutkan, 200 malaikat gila dikuburkan di bumi. Setan-setan tersebut berusaha berkumpul di sini untuk menghancurkan gereja. Saat itu, Julia menemukan putrinya hilang. Ketika dia mencari kamar putranya, dia tidak menyangka bahwa setan telah mengendalikan keduanya. Ibu tersebut menyadari ada sesuatu yang salah dan membawa Ami pergi. Momen berikutnya, ibu dan anak perempuan tersebut dikunci dalam cengkeraman setan dan akan dicekik sampai mati. Pada saat kritis, Pastor Gabriel Amort membuat penemuan baru. Buku harian itu mencatat nama setan, Raja Neraka, Asmundis. Setelah identitasnya terungkap, setan menjadi rentan. Memanfaatkan kesempatan ini, Ami dengan cepat menyuntikkan obat penenang ke tubuh Henry, sementara setan sementara dapat dikendalikan. Pastor Esquibel juga memahami niat setan. Setan memancing Pastor Gabriel Amort ke sini untuk mengambil alih tubuh pengusir setan dan kemudian melakukan kejahatan dengan kedok identitasnya. Setelah menyadari tipu muslihat setan, Pastor Gabriel Amort juga memiliki rencana berikutnya. Mereka sudah tahu nama setan itu, dan jika mereka memanfaatkan kelemahan ini, mereka bisa mengalahkan setan. Sebaliknya, setan juga bisa memanfaatkan kelemahan mereka. Untuk memperkuat diri mereka sendiri, kedua pria itu mengaku lagi kepada Tuhan. Pastor Gabriel Amort berbicara tentang pertempuran di mana dia adalah satu-satunya yang selamat.
Dengan beban berat, Pastor Gabriel Amort melakukan pengusiran setan pada Rosaria. Tetapi karena tidak mampu menghadapi dirinya, dia meneruskan pengusiran setan itu kepada pendeta lain, yang langsung menyebabkan kematian Rosaria. Setelah pendeta mengakui hal ini dan menerima pengampunan Tuhan, Pastor Gabriel Amort memutuskan untuk mengusir setan lagi. Ketika dia datang ke tempat tidur setan, setan mengakui tujuannya. Dia akan menyelamatkan anak itu jika Pastor Gabriel Amort mau mengorbankan nyawanya. Saat keduanya berdoa, setan terus menciptakan ilusi, tetapi ini tidak mengalihkan perhatian mereka. Setelah output yang intens, setan tiba-tiba berhenti dan Henry bangun untuk meminta bantuan ibunya. Menariknya, setan memberikan petunjuk segera setelah itu. Setan telah mengendalikan tubuh Amy, menyebabkan tubuhnya yang bengkok naik ke atap. Sementara semua orang teralihkan, setan mengirim serangan mendadak lainnya dengan tubuh Henry. Ibu yang dipegang oleh putrinya dalam cengkeraman mematikan, mencekik Esquibel yang hampir mati. Untuk menyelamatkan mereka, Pastor Gabriel Amort melepaskan obsesinya dan menyuruh setan datang kepadanya. Seketika, setan merasuki tubuh Pastor Gabriel Amort. Keluarga tersebut diselamatkan, tetapi Pastor Gabriel Amort menjadi martir. Setelah mengusir semua orang, Pastor Gabriel Amort yang tangguh mencoba melawan kembali. Untuk mencegah tipuan setan, Pastor Gabriel Amort ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tetapi bagaimana mungkin setan membiarkannya begitu saja? Dengan setan yang mengendalikannya, Pastor Gabriel Amort tiba di ruang bawah tanah. Atas panggilan setan, malaikat gila turun ke bumi. Pada saat Pastor Esquibel tiba, kehendak Pastor Gabriel Amort sudah sepenuhnya hilang. Pastor Esquibel, yang tidak mau berkompromi, terus berdoa kepada setan dan mencoba membangunkan Pastor Gabriel Amort yang tidak sadar. Momen berikutnya, setan tergantung di udara. Pastor Esquibel mengeluarkan sanksi terakhir, dan saat nama tersebut diucapkan, setan langsung terguncang. Pastor Gabriel Amort mendapatkan kembali tubuhnya, tetapi Pastor Esquibel maju dan terlempar. Untuk melemahkan kemauan mereka, setan-setan itu memanifestasikan mimpi buruk mereka secara terpisah. Saat keduanya tidak bisa bergerak, Pastor Esquibel memberikan sanksi pada setan dengan relik suci di tangannya. Dia dengan cepat melemparkan salib kepada Pastor Gabriel Amort, yang akhirnya mengalahkan setan kembali ke neraka atas nama Bapa Suci. Kedua pria itu mengalahkan setan dengan keyakinan kuat mereka, tetapi itu belum berakhir. Buku harian para biarawan di Orhada mencatat 200 tempat di mana segel itu tersegel. Dengan pengecualian yang mereka segel, masih ada 199 orang di dunia yang menunggu mereka untuk ditangani. Film ini dibintangi oleh Russell Crowe. Meskipun ceritanya masih tentang pengusiran setan yang sama, keterampilan akting Russell Crowe dalam film ini menambah banyak poin. Ceritanya didasarkan pada kisah nyata, menambah lapisan misteri padanya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.